Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sampaikan dalam surat Al-Ankabut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami akan dikembalikan. Al-Ankabut ayat 57. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kematian itu pasti datang. Tidak ada yang tidak mati. Yang namanya punya jiwa pasti mati. Pertanyaannya adalah, apakah kita selalu ingat apa tidak? Kemarin saya sampaikan bahwa tidak pantas kalau orang beriman itu lupa akan mati. Tidak pantas. Jadi yang pantas, yang patut itu orang hidup itu selalu ingat mati. Itu pantasnya begitu. Dan kematian itu kita diperintahkan agar berada di pelupuk mata kita. Jadi artinya kita tidak luput. Di mana mata memandang, disitulah kita ingat mati. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai apa yang disampaikan atau yang selalu diseru oleh kubur. Sepertinya kubur diam saja, tapi sebenarnya kubur itu menyeru kita. Sehari semalam itu minimal 5 kali diseru. 5 kali diseru. Apa saja seruannya itu? Mari kita coba sedikit uraikan bahwa yang pertama, ana baitul wahdah. Kuburan itu ngomong, bicara setiap hari 5 kali. Omongan pertama, ana baitul wahdah. Saya ini rumah kesendirian. Saya ini rumah atau tempat yang sunyi senyap, sendiri. Siapa yang masuk di situ ya berada sendirian di situ. Maka bawalah teman dari dunia untuk kita mendapatkan teman nanti di alam kubur. Maka kita diingatkan agar kita siap-siap membawa teman dari dunia ini, membawa ke kubur. Siapa temannya itu? Dijelaskan di sana adalah perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim. Kita bisa ambil kesimpulan, siapa yang rajin baca Al-Quran, insya Allah nanti di kuburan tidak sendirian lagi, tidak sunyi, karena ada temannya. Siapa temannya? Yaitu Al-Quranul Karim. Insya Allah Adinda, adik saya Hajjah
Eti Siti Fatimah ini termasuk yang rajin membaca Al-Quran. Dan insya Allah kita semuanya termasuk yang rajin membaca Al-Quranul Karim. Karena apa? Dengan membaca Al-Quran kita nanti dijamin di dalam kubur ada teman kita. Yang akan menemani adalah Al-Quranul Karim. Jadi tidak sunyi, tidak sepi. Tapi bagi orang yang malas baca Quran, sepi di kuburan itu, sunyi. Kemudian yang kedua, ana baytul zulam. Saya ini rumah kegelapan. Saya ini tempat yang gelap gulita. Tidak ada sinar sedikit pun. Kita tahu kalau kita mengantarkan jenazah sudah dimasukkan, kemudian diuruk pakai tanah, terus semuanya diinjak-injak tanahnya, maka gelap semuanya itu. Kemudian kuburan berkata, supaya nanti di kubur itu ada cahaya, maka kamu sholat malamlah yang rajin. Sholat malam yang rajin itu akan menjadi penerang di alam kubur kita nanti. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk, dan insya Allah Adinda Hajjah Eti Siti Fatimah termasuk orang yang rajin sholat malamnya, insya Allah. Yang ketiga, ana baytut turab. Saya ini adalah rumah tanah, debu, turab, dingin, menggigil. Oleh karena itu, bawalah dari dunia nanti, bawalah tempat tidur, bawalah kasur, bawalah alas untuk tidur kamu di alam kubur itu. Apa itu? Berupa apa itu? Kasur yang dibawa yaitu berupa amal-amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan. Itu akan menjadi alas tempat tidur kita di alam kubur nanti. Yang keempat, kubur berteriak, kubur menyampaikan, berseru, ana baitul afani. Saya ini tempatnya, tempat berkumpulnya binatang-binatang buas. Jadi di kuburan itu ternyata tempatnya binatang buas juga. Ya. Karena ini yang disampaikan ini nggak mungkin salah. Ini dengan berdasarkan hadis-hadis yang ada. Kemudian bagaimana supaya kamu itu selamat dari binatang buas yang ada itu? Maka sering-seringlah membaca basmalah. Mau makan basmalah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, mau berangkat bismillah, mau keluar rumah bismillah, mau apa saja, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik bismillah. Itu nanti di kubur kita terhindar dari binatang buas, karena kita selalu baca bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ana baitu soal mungkar wa nakir. Nah, ini yang terakhir. Saya ini, kuburan ini adalah tempatnya pertanyaan mungkar dan nakir. Siap-siaplah kalian, kalau kuburan bisa ngomong kira-kira, ya, wahai manusia yang masih hidup, siap-siaplah nanti ada pertanyaan di kubur itu, pertanyaan mungkar dan nakir. Siap-siap kita menjawabnya. Bagaimana supaya kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir?
Maka kita diajarkan untuk perbanyaklah kita membaca tahlil. Termasuk tadi kita bertahlil, nanti kita di rumah kita bertahlil, di mana-mana kita bertahlil membacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalau siapa yang sering membacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah kita nanti ada pertanyaan mungkar dan nakir di kubur, kita bisa jawab semuanya. Walaupun nanti pertanyaannya ada beberapa, ada 5, ada 7 pertanyaannya, ya. Tapi dengan kita sering membacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah semuanya kita akan bisa menjawab pertanyaan dari mungkar dan nakir. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri, mengingatkan kembali karena kita semuanya akan selesai cerita di dunia ini dan semuanya dipanggil oleh Allah. Kita sedang ngantri saja, sedang mengantri. Kemarin Ibu Haja Iti Fatimah, ya, nanti besok siapa lagi, Pak Ustadz, ya. Bergantian kita. Yang penting kita saling mendoakan, saling kita bersilaturahim terus-menerus. Itulah yang akan membawa kebajikan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Demikian, terima kasih. Wal afa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.